Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku mutilasi divonis mati Pengadilan Negeri Serang, keluarga menangis histeris. Masuk ke pemukiman warga, petugas Damkar Lebak tangkap ular kobra Jawa. Sawah di Lebak diserang hama tikus, panen padi anjlok. Inilah detik-detik seorang pengunjung meloncat pembatasan ruang sidang Pengadilan Negeri Serang dan menyerang Mulyana, terpidana pembunuhan mantan pacarnya yang disertai mutilasi. Karena ada kerusuhan tersebut, hakim sempat memberhentikan jalannya persidangan. Sidang dengan agenda pembacaan vonis kasus mutilasi Siti Amelia dihadiri ratusan orang yang merupakan keluarga dan kerabat korban. Sebelumnya, terpidana dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan tersebut, terpidana terbukti melanggar pasal 340 dan hakim menjatuhkan pidana mati. 1. Menyatakan terdakwa Mulyana alias Tian telah terbukti secara sah dan meyakinkan usulan pidana pembunuhan berencana sebagaimana tanggapan ringan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Keluarga korban merasa puas dengan hasil putusan ini. Mereka berterima kasih kepada hakim dan pengacara karena dapat mengabulkan tuntutan mati. Berterima kasih sekali kepada semua tim penegak hukum, pada wartawan atau siapa saya agak kurang tahu ya. Yang saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya atas penegak hukum atau terutama dari masyarakat kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengatakan banyak-banyak terima kasih pada media atau pada penegak hukum dan siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan buat putri saya. Kuasa hukum korban menilai keputusan majelis hakim sudah objektif dan transparan dengan menjatuhi hukuman mati terhadap terdakwa. Majelis hakim, kami sangat berapresiasi terhadap putusan majelis hakim. Majelis hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, kepada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan. Yang paling terpenting adalah keluarga korban saat ini sudah bersyukur karena putusan sesuai dengan harapan keluarga. Seperti itu Pak Mas Surya. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi terjadi pada awal April lalu. Terpidana terbukti merencanakan pembunuhan terhadap mantan pacarnya karena diminta untuk menikahi korban. Potongan jenazah korban dibuang ke perkebunan karet dan aliran sungai di daerah Gunung Sari, Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak menangkap seekor ular kobra Jawa atau ular sendok yang masuk ke lingkungan rumah warga di Desa Awe, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Saat penangkapan, petugas ekstra hati-hati karena ular kobra Jawa bisa menyemprotkan bisa jika dalam keadaan terancam. Dalam penangkapan, petugas sempat kesulitan, pasalnya ular sempat masuk ke dalam lubang dan petugas pun harus menggali lubang tersebut. Setelah lubang tergali dengan menggunakan tongkat penjepit ular, akhirnya ular berbahaya tersebut dapat ditangkap dan langsung dievakuasi petugas. Keberadaan ular kobra Jawa pertama kali ditemukan pemilik rumah. Merasa takut dan terancam, pemilik rumah langsung melaporkan ke petugas Damkar Kabupaten Lebak. Ini kita mendapatkan laporan dari warga Kampung Awe, Kecamatan Kalanganyar terkait keberadaan ular di lingkungan tempat tinggalnya ya. Pada saat menerima laporan, kami langsung berangkat ke lokasi.
dan kami langsung melakukan pencarian. Diketahui ularnya karena masuk lubang, akhirnya kita gali dulu lubangnya dan akhirnya kita temukan satu ekor ular jenis kobra Jawa. Saat ini kita sudah amankan di Damkar Kabupaten Lebak. Berhasil ditangkap, ular kobra Jawa atau ular sendok langsung diamankan oleh petugas dan dibawa ke Mako Damkar Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sungguh bejat apa yang dilakukan oleh IS, seorang pria asal Kabupaten Serang yang tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 9 tahun. Pelaku ditangkap setelah mendapat laporan dari keluarga korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dilakukan sejak tahun 2023 lalu dan sebanyak 20 kali. Peristiwa pemilukan tersebut bermula saat korban yang masih berusia 9 tahun pada 2023 kepergok menggunakan salah satu aplikasi media sosial yang biasanya digunakan orang dewasa. Bukannya melarang, namun pelaku IS justru memanfaatkan dengan berpura-pura menjadi teman di media sosial dan mengaku sebagai seorang mafia. Pelaku mengancam akan meretas ponsel korban. Korban yang tidak mau ponselnya diretas kemudian dipaksa membayar sejumlah uang. Jika tidak bisa membayar, maka korban harus membuat video adegan seksual dengan ayah tirinya. Pelaku yang polos pun menuruti saja perintah tersebut dan membuat video adegan seksual bersama ayah tirinya. Korban tidak berani melapor karena diancam video syurnya akan disebar. Laporannya itu kami terima pada tanggal 1 Agustus dengan nomor polisi 290. Karena kasus ini dikenakanlah pasal 81 Jungto 76D dan atau pasal 82 Jungto 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Akibat perbuatan bejat tersebut, IS diancam dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.